Bismillah, kita mulai. Jadi bagaimana kita menghadirkan muraqabatullah dalam setiap kondisi? Tentu saja itu semua dimulai dari apa makna dari muraqabatullah. Mungkin ini tentu bukan istilah yang asing bagi kita. Kita sering mendengarnya, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, tapi perlu kita juga melihat bagaimana para ulama mendefinisikan. Dan lebih penting lagi juga kita memahami bagaimana aplikasi para salafus saleh. Dan yang pertama kita akan membahas hal itu ya. Apa sih muraqabatullah? Kita ambil dua pengertian saja oleh para ulama. Yang pertama dari kitab Ta'rifat Al-Jurjani. Dia mengatakan muraqabah adalah istidamatu ilmil abdi biitla'ir rabbi alaihi fi jami' ahwalihi. Jadi adalah upaya terus-menerus dari seorang hamba yang dia mengetahui, dia berusaha selalu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat, memandang terhadapnya dalam setiap kondisi. Nah, pengertian yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan al-muraqabatu dawamu ilmil abdi wa tayakkunihi bi itla'i al-haq subhanahu wa ta'ala ala dhahirihi wa batinihi. Jadi keberlangsungan setiap saat seorang hamba mengetahui, memahami, meyakini, mengilmui bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya dalam urusan yang zahir maupun batin. Artinya bukan hanya sekedar gerak langkahnya, tetapi juga adalah kata-kata dalam hati. Yang ini maka kita harus menjaga dan berhati-hati dengan dua hal itu, amal zahir kita maupun amal batin. Maka sebenarnya dua pengertian ini sama ya, identik, bahwa bagaimana kita sangat-sangat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi seluruh kondisi kita zahir dan batin. Nah, tentu untuk mempermudah pemahaman ini kita bisa lihat bagaimana contoh-contoh muraqabatullah yang dipraktekkan oleh para salafus saleh, khususnya generasi sahabat. Yang sering kita dengar tentu kisah Umar bin Khattab. Beliau ini dalam kepemimpinannya itu salah satu yang menjadi ciri khas beliau adalah seringkali tafaqqada ahwal ra'iyatahu, memeriksa kondisi rakyatnya terutama malam hari. Mungkin kalau dalam istilah sekarang belusuan ya, tapi beliau belusuan sendirian, kadang hanya berdua. Lalu kemudian kita pernah mendengar kisah yang paling salah satunya viral adalah beliau mendengar percakapan antara seorang ibu penjual susu yang meminta sang gadis putrinya untuk mencampurkan antara susu dengan air agar mendapatkan keuntungan lebih. Maka sang putri mengatakan, "Inna Amirul Mukminin naha an dalik." Wahai ibuku, sesungguhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab melarang hal itu. Maka sang ibu kemudian menjawab, "Wa aina Amirul Mukminin?" Nah, sekarang di mana Amirul Mukminin? Enggak ada kan? "Innahu la yarana." Dia enggak ngelihat kita hari ini. Maka sang anak gadis kemudian menjawab dengan, "Walakinnallaha yarana." Tetapi Allah melihat kita, mengawasi kita. Ini ucapan yang sangat dahsyat, berkesan di hati Umar bin Khattab, sehingga kemudian keesokan harinya Umar bin Khattab itu menawarkan kepada putra-putranya untuk siapa yang ingin menikahi putri tersebut. Dan akhirnya kemudian kita tahu bahwa pernikahan tersebut melahirkan keturunan yang kemudian melahirkan sosok Khulafaur Rasyidin yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Ternyata kalimat dari seorang gadis yang dengan tegas mengatakan, "Walakinnallaha yarana." Allah melihat kita, itu sangat berkesan di hati Umar bin Khattab. Begitu pula dalam kesempatan belusuan beliau yang lain, ya, pernah ketika itu beliau bersama Abdullah bin Dinar, ya. Beliau ketemu dengan penggembala kambing, maka kemudian dia meminta untuk membeli satu kambing dari penggembala tersebut. Padahal penggembala tersebut statusnya adalah budak, dia tidak punya kewenangan untuk menjualnya. "Bi'ni syat min hadhil ghanam." Ya, juallah kepadaku. Lalu kemudian, "Inni mamluk." Penggembala itu mengatakan,
Aku adalah seorang hamba, aku tidak berkuasa, tidak berwenang. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kul li sayyidika akalah hadib. Udahlah, katakan, jawab aja kepada tuanmu nanti bahwa dia dimangsa serigala. Maka dengan singkat sang pengembala mengatakan, fa ainallah, lalu di mana Allah? Jadi ini sekali lagi begitu berkesan di hati Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab kemudian menangis, dan kemudian bahkan beliau mendatangi tuan dari sang pengembala tadi, membelinya lalu membebaskannya, lalu mengatakan, a'taqadka fid dunya hadil kalimah. Kalimat tadi, ainallah, telah menjadikan engkau merdeka, bebas di dunia, dan aku berharap semoga kalimat itu juga akan membebaskanmu nanti di akhirat. Jadi Umar bin Khattab mempunyai pengalaman-pengalaman muraqabatullah yang sangat-sangat inspiratif bagi kita semua. Begitu pula ketika itu adalah Ibnu Umar, sang putra. Jadi ketika itu kisahnya adalah Urwah bin Zubair ketika itu ingin menghitbah putrinya Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Nah, tapi ketika itu, ketika menghitbah dalam posisi Ibnu Umar sedang yatufu bil Ka'bah fil hajj, sedang tawaf di Baitullah, mengelilingi Ka'bah. Maka ketika dia menyebut sang putri namanya Saudah, Ibnu Umar tidak menjawab sama sekali, sehingga Urwah kemudian mengatakan, laukana yuridu la ajabani, seandainya dia berkenan pasti langsung akan membalas. Maka dia mengatakan, wallahi la a'udu ilaihi, demi Allah aku nggak akan balik lagi, pokoknya sudahlah, selesai, nggak jadi khitbah. Nah, tapi kemudian ternyata ketika sampai di Madinah, Ibnu Umar justru kemudian mendatangi, mereka bertemu dan mengatakan, bagaimana, apakah kamu masih berminat untuk menghitbah putriku? Maka Urwah bin Zubair pun terkejut, ya, kenapa tadi awalnya di Baitullah Ka'bah cuek sekali, padahal ini masalah hitbah yang sangat penting. Ternyata kemudian Ibnu Umar mengatakan, innaka qad dzakartaha li wa ana atufu bil bait. Engkau menyebut putriku, ingin meminangnya, sementara aku sedang tawaf. Aku membayangkan Allah Subhanahu wa taala ada di hadapanku, sementara engkau mampu sebenarnya menemuiku di tempat yang lain. Maka ini menunjukkan bagaimana kondisi Ibnu Umar yang sedang tawaf dalam kondisi yang sangat-sangat khusyuk, yang sangat-sangat merasakan muraqabatullah, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka tema-tema sepenting apapun itu ternyata tidak bergeming. Nah, ini mungkin menjadi renungan, ya, sekaligus muhasabah, evaluasi bagi kita. Kadang-kadang kita ketika umroh sedang tawaf di Ka'bah, karena banyak kemudahan, ada HP, ada macam-macam, kemudian kita tidak khusyuk, bahkan mungkin sibuk mengambil gambar atau bahkan sibuk ngobrol. Ini bisa menjadi bagian dari yang kita ambil inspirasi. Nah, kemudian apa sih yang menjadi buah atau hasil dari muraqabatullah? Bagaimana kalau kita komitmen? Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau kita konsisten dengan muraqabatullah? Maka ada beberapa hal yang kemudian insya Allah kita dapatkan. Yang pertama tentu saja adalah kita merasakan ladzatul iman, ta'mal iman, kelezatan iman. Sebagaimana di dalam hadis, dalam riwayat Al-Baihaqi dan Abu Dawud, Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 hal yang barang siapa mendapatinya atau menjalankannya, man fa'ala hunna faqad ta'ima ta'mal iman, sungguh dia sudah merasakan kelezatan iman. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah semata. Yang kedua, berzakat, menunaikan zakat harta dengan lapang jiwa. Nah, yang ketiga ini adalah yang dalam bahasan kita, yaitu man zaka nafsahu, mereka yang mensucikan jiwanya. Seorang sahabat mengatakan, apa yang dimaksud mensucikan jiwa ya Rasulullah? Maka disebutkan, an ya'lamu annallaha azza wa jalla ma'ahu haitsukana. Yang disebut dengan mensucikan jiwa adalah ketika seorang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersamanya di setiap tempat atau kapanpun juga.
Maka ini menunjukkan bahwa ketika seseorang merasakan muraqabatullah, sesungguhnya dia akan mendapatkan kelezatan iman. Dia akan menemukan di dalam perasaan menghadirnya muraqabatullah itu adalah merasakan kelezatan iman, yang ini tentu saja tidak banyak bisa didefinisikan. Hanya orang-orang yang merasakan, yang mampu memahami perasaan kelezatan iman itu. Sebagaimana ketika orang mungkin merasakan kelezatan maksiat, dia juga bisa merasakan kelezatan maksiat, tetapi kemudian ketika maksiatnya selesai, kelezatannya hilang, yang bersisa adalah dosa. Kemudian berikutnya, apa yang bisa kita dapatkan dari muraqabatullah adalah menjauhkan dari berbagai macam kemaksiatan. Dengan kita merasakan muraqabatullah, tentu kita berusaha menghindari sejauh mungkin kemaksiatan. Dan dalam hal ini dalilnya kisah yang hadis yang masyhur ya, tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Tentang 7 golongan yang dilindungi dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan selain dari naungannya. Nah, kita tahu ya 7 golongan tersebut, salah satunya adalah rajulun da'athu imra'atun data mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang digoda oleh seorang perempuan yang punya kecantikan dan dia juga punya keturunan bangsawan, lalu dia dengan jelas mengatakan inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah. Maka benar bahwa ketika kita merasakan muraqabatullah, tentu kita akan menjauhi berbagai macam bentuk kemaksiatan. Apapun itu, kemaksiatan dalam konteks sebagai pribadi, hamba kepada Allah, maupun juga ketika kita bermaksiat kepada orang dalam konteks tidak jujur, dalam konteks kita melakukan satu kezaliman. Maka ketika kita mengingat muraqabatullah, tentu kita harus takut kepada hal itu, sebagaimana kita takut dalam masalah-masalah kemaksiatan yang bersifat pribadi. Al-bu'du anil maksiyah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu sering disebutkan sebagai salah satu buah utama dari muraqabatullah adalah menjauhkan dari kemaksiatan. Nah, yang menarik adalah kita saja hari ini itu berhati-hati ketika tahu diawasi. Ya, manusia yang berniat jahat sekalipun dia di satu tempat, dia akan mencari apakah ada kamera CCTV pengawas. Misalnya di mall, di tempat-tempat publik, dia kadang-kadang menghindari hal itu. Jadi hari ini saja dengan teknologi pengawasan, ada banyak orang yang berpikir 1000 kali atau berpikir berkali-kali sebelum dia melakukan satu kejahatan. Maka bagaimana dengan kamera pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala yang melekat? Jangankan dalam konteks kamera CCTV ya. Kadang-kadang kita menuliskan status di media sosial, kita memposting satu berita, kita men-share satu berita, kita juga berhati-hati. Jangan-jangan ada hoax, jangan-jangan tanpa sengaja kita ikut menyebarkan hoax, lalu orang meng-capture ya, men-screenshot dari update kita, lalu kemudian melaporkan, itu juga bisa menjadi masalah. Artinya apa? Ketika kita tahu segala sesuatu itu ada yang mengawasi, ternyata kita bisa berhati-hati. Lalu bagaimana ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi seluruh rangkaian kehidupan kita, maka tentu kita akan lebih berhati-hati dalam berbagai macam bentuk kemaksiatan. Maka Hamid At-Tawil mengatakan, beliau adalah salah satu perawi hadis ya, mengatakan la in kunta idza asaita khalian donanta annahu yaraka laqad ijtara'ta ala amrin adzim. Kalau engkau bermaksiat saat sendirian dan engkau tahu bahwa Allah melihatmu, maka engkau nekat. Tetapi kalau engkau bermaksiat dan engkau mengira bahwa Allah tidak melihatmu, maka engkau sudah terjatuh dalam kekufuran. Jadi pilihannya sama-sama buruk dan berat. Kalau kita tahu dan yakin Allah melihat kita, lalu kita tetap menjalankan, berarti satu kenekatan yang luar biasa.
Tapi kalau kita mengira Allah tidak melihat kita, itu justru malah bentuk kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatunya. Nah, kemudian berikutnya adalah dengan merasakan muraqabatullah adalah kita bisa menyempurnakan ibadah kita dalam bentuk yang lebih baik, lebih khusyuk. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, lebih ihsan dalam bahasa hadis, yaitu kita menyembah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita gagal, tidak mampu merasakan itu, setidaknya kita tetap mampu bahwa merasakan dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat ibadah kita. Maka dua unsur ini menjadi penting ya di dalam ibadah dua-duanya, yaitu bagaimana kita beribadah dengan meningkatkan kualitasnya. Kalau kita sholat ya, kita ingat betapa banyak hal bisa masuk dengan mudah dalam pikiran kita. Bisa masalah ekonomi, bisa masalah tagihan, bisa masalah anak-anak. Maka ketika kemudian sholat kita tidak dalam kondisi muraqabatullah, maka bisa jadi hasilnya sholat kita tidak mendapatkan pahala yang semestinya. Kita tahu ya bahwa di dalam satu hadis disebutkan bahwa ada orang yang dia sholat bersama-sama, tapi ketika pulang dia membawa pahala yang berbeda-beda. Ada yang membawa pahala separuhnya, masih mending. Ada yang seperempatnya, ada yang seperlapan, ada yang sepersepuluh. Maka ini menunjukkan bahwa kualitas orang dalam beribadah beda-beda. Dan salah satu yang membantu kehusukan adalah muraqabatullah, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahwa ketika kelanjutan dari yang tadi, ketika orang merasakan muraqabatullah, dia selalu bertanya kepada dirinya, terutama ketika akan melakukan sesuatu, apakah ini benar-benar karena Allah atau karena yang lainnya. Ketika dia merasakan benar-benar karena Allah, maka dia lanjutkan, maka itulah keikhlasan. Ketika dia merasakan keraguan, ketika dia merasakan ternyata untuk orang lain, maka dia undur diri sejenak. Bukan berarti membatalkan ya, mungkin dia undur diri sejenak untuk berusaha menetralisir hatinya, untuk berusaha meluruskan niat-niatnya. Maka sekali lagi, dengan kita muraqabatullah, insya Allah bisa melahirkan keikhlasan dalam setiap amal. Apalagi tentu amal-amal yang memang membutuhkan keikhlasan yang lebih ya. Bagaimana amal-amal yang kelihatan di mata manusia, amal-amal mungkin sedekah kita yang terlihat, amal-amal kebaikan yang terlihat, itu sangat mudah kemudian digeser oleh setan ya. Yuwaswis fi sudurin nas, setan akan memprovokasi kita mengkampanyekan niatan-niatan yang buruk. Maka seorang yang muraqabatullah selalu waspada tentang hal itu. Dia selalu bertanya, dia selalu bermuhasabah, apakah ini keikhlasan atau tidak. Meskipun tentu bukan berarti ketika kita ragu-ragu ikhlas tidak, lalu kita tidak jadi beramal ya. Tapi bismillah, tentu kita berusaha untuk meluruskan niat sebelum beramal, di tengah amal kita, maupun ketika selesai beramal. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga kesucian dan kehormatan diri. Jadi ini beda dengan konteks tadi. Kalau konteks tadi adalah menjauhi kemaksiatan, yaitu ketika dia lagi digoda oleh seorang perempuan, lalu dia menolak dengan mengatakan ini akhafullah. Kalau ini dia sudah terjebak, dia menginginkan kemaksiatan itu. Dia bukan sedang digoda oleh pihak lain, tapi dia menginginkan kemaksiatan itu. Terjebak dalam satu kondisi, lalu kemudian dia teringat Allah. Maka ini digambarkan dalam hadis yang lain yang sesungguhnya kisahnya masyhur ya, yaitu kisah lelaki yang 3 orang lelaki yang terjebak dalam sebuah gua, lalu masing-masing berdoa, bertawasul dengan amal-amal andalan. Salah satunya atau lelaki kedua mengatakan bahwa dia punya sepupu yang sangat cantik, yang dia berhasrat tapi sering ditolak. Maka pada satu kesempatan sepupunya tadi membutuhkan dana dan dia memberikan 120 dinar. Itu kalau kita hitung Bapak Ibu sekalian, 1 dinar itu di kisaran 4,25 gram, berarti 4 juta sekian ya, per 4. Maka kalau 120 kita bisa lihat itu jumlah yang sangat besar ya, di angka 600-700 juta. Tapi dengan syarat mau berzina.
maka dikatakan dalam kondisi yang dia sudah terbentang, dia sudah dimudahkan untuk kemaksiatan, dia sudah akan melakukan kemaksiatan, ternyata kemudian sang sepupu mengingatkan, ittaqillah, takutlah kepada Allah dan jangan kau pecahkan cincin kecuali dengan hak, kecuali dengan pernikahan yang sah. Maka dia ketakutan dengan kata-kata itu. Karena apa? Karena muraqabatullah. Beda dengan kasus pertama tadi, yaitu belum terjadi, dia menolak jauh-jauh, menjauhi kemaksiatan. Kalau ini dia sudah mendatangi kemaksiatan itu, sudah berniat, tetapi kemudian diingatkan, maka muraqabatullah menjaga kesucian dan kehormatan. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, di atas itu semua ketika kita menjalani muraqabatullah, tentu tidak lain, tidak bukan, yang kita harapkan adalah ampunan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, maka mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maghfirah wa ajrun kabir, ampunan dan pahala yang agung. Maka sampai dikatakan oleh Ibnu Atha rahimahullah, sebaik-baik ketaatan adalah muraqabatul haq ala dawamil awqat, yaitu merasakan muraqabatullah sepanjang waktu kita. Nah Bapak Ibu sekalian, apa sih konteksnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya? Bukan hanya terkait pahala akhirat yang tentu saja itu sangat kita idam-idamkan, tetapi sesungguhnya muraqabatullah ini melahirkan juga resep dicintai masyarakat. Jadi akan menjadi rahasia ternyata masyarakat bisa mencintai kita, ternyata salah satunya adalah selama kita menjalankan dan menghadirkan muraqabatullah. Dalam hal ini kita bisa melihat nasihat seorang Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innal abda la yakhlu bi maksiyatillahi ta'ala fayulqillahu bu'dahu fi qulubil mu'minin min haitsu la yash'ur. Jadi Abu Darda mengatakan, sungguh ketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala saat sendirian, maka Allah akan telusupkan kebencian kepada dia dalam hati orang-orang beriman tanpa ia sadari. Maka bisa jadi naudzubillah ketika zahir kita terlihat baik, salih, tetapi ternyata kita bermaksiat dalam kesendirian, maka tanpa kita sadari bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tiupkan kebencian itu dalam dada kaum muslimin, sehingga dakwah kita menjadi tidak diterima oleh masyarakat. Dakwah kita menjadi diabaikan, bahkan mungkin kita dijauhi oleh masyarakat, naudzubillah summa naudzubillah. Dan sebaliknya, Dunnun Al-Misri mengatakan, salah satu nasihat para ulama satu sama lain adalah, waman aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, urusannya, ketaatannya, kebaikan-kebaikannya, muraqabatullahnya, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan hubungan orang-orang di sekitarnya. Jadi memang kita perlu menjadi orang yang sensitif ya, menjadi sensitif ketika kita merasakan ada penolakan dari orang, kita merasakan ada pandangan yang berbeda dari orang-orang di sekitar kita. Yang pertama, kita harus juga evaluasi bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana juga kita mampu muraqabatullah untuk menjaga diri kita dari kemaksiatan yang tersembunyi. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tadi terkait buah atau hasil ketika kita mengoptimalkan muraqabatullah. Kemudian juga tidak lupa kita tentu sebaliknya, apa yang perlu kita takutkan? Bagaimana ketika kita lalai dari muraqabatullah? Bagaimana ketika kita melanggar muraqabatullah? Bagaimana ketika kita tidak bisa menghadirkan itu dalam keseharian kita? Yang pertama, jangan-jangan kita masuk kategori atau mulai masuk dalam sifat kemunafikan. Yang dikatakan, innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima, dalam surat An-Nisa 107. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dan bergelimang dosa. Para munafikun sifatnya seperti apa? Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Jadi mereka itu bersembunyi, malu-malu dari manusia, artinya di hadapan manusia ingin menampilkan kebaikan, menampilkan kesalihan,
tetapi wala yastakhfuna minallah, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, mereka tidak dapat bersembunyi, mereka tidak malu-malu ketika melakukan kemaksiatan secara sepi dan sendiri. Maka naudzubillah summa naudzubillah, ketika kita menampilkan kebaikan-kebaikan di tampilan publik, lalu kemudian ternyata saat sendiri justru malah kita tergoda dan terjebak oleh godaan setan, maka sesungguhnya kita sedang menapaki jejak langkah kemunafikan. Maka naudzubillah, sehingga harus kita imbangi, kita lawan dengan menjalankan muraqabatullah, menghadirkan muraqabatullah. Kemudian juga yang lebih buruk lagi adalah jangan sampai dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang tersembunyi itu ternyata memusnahkan pahala-pahala kebaikan yang lain yang sudah susah-susah kita rendah, yang sudah susah-susah kita ikhtiarkan. Rasulullah SAW mengatakan, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati amsali jibali tihamah baydon. Aku benar-benar tahu pada umatku nanti ada yang datang membawa kebaikan banyak sekali, tetapi kemudian fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an mansura, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan seperti debu-debu bertebaran, tidak ada manfaatnya, enggak ada nilainya, tidak ada faedahnya, kata orang zaman sekarang. Maka ternyata ini kan satu renungan ya. Dia ke akhirat dengan membawa bekal amal pahala yang luar biasa. Tetapi ternyata ada hal yang dia lakukan yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka dan menganggap itu semua sia-sia. Yaitu apa? Wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka salat qiyamul lail sebagaimana para sahabat yang lainnya. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi mereka adalah kaum yang ketika ada kesempatan bersembunyi, menyendiri, sepi, kemudian ada peluang untuk melakukan yang haram, mereka melakukan hal itu. Maka ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah yang menjadikan renungan besar dan berat bagi kita. Jadi satu sisi kita bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, tapi sisi yang lain kita harus berupaya menjauhi kemaksiatan dalam kondisi sepi sendiri, tidak ada orang yang mengetahui. Maka tentu saja ini adalah hal yang layak kita renungkan dan waspadai. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dalam kondisi sehat ya, penuh semangat. Lalu tentu kita harus berikhtiar. Bagaimana cara kita menghadirkan muraqabatullah dalam hati kita, dalam diri kita secara pribadi maupun keluarga kita yang lainnya. Yang pertama adalah kembali, kuncinya adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang jelas menggambarkan agar kita bisa merasakan muraqabatullah. Ar-Raqib, yang mengawasi, maha mengawasi amal-amal hambanya. Wal Hafid, yang menjaga, menghitung, mendata amal-amal hambanya. Al-Alim, mengetahui. Was-Sami', yang mendengar. Wal Basir, yang melihat. Jadi dengan sifat-sifat itu yang kita tadabburi dari Al-Quran harusnya melahirkan kewaspadaan tinggi. Ketika kita melihat innallaha kana 'alaikum raqiba, inna rabbi 'ala kulli syai'in hafid, innahu huwas samiul basir, innallaha bikulli syai'in alim. Maka kita diingatkan benar-benar Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatunya. Bahkan perbincangan tersembunyi itu juga terdeteksi dengan mudah, sehingga dikatakan alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa bukankah kau mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di langit dan di bumi, bahkan ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'um, tidaklah ada perbincangan 3 orang kecuali dia menjadi keempat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal itu. 5 orang kecuali dia menjadi keenam mengetahui hal itu. Maka ini menunjukkan ketika kita memahami sifat-sifat Allah dari sisi ini, wa huwar raqib, al-hafid, al-alim, as-sami wal basir, dan kita ingat-ingat terus dalam keseharian, maka seharusnya ini menumbuhkan
sensitivitas dalam hati kita, kehati-hatian yang luar biasa karena kita mengenal Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib wal Hafid, sehingga kemudian melahirkan muraqabatullah. Kemudian juga wasilah lain untuk kita menghadirkan optimalisasi muraqabatullah adalah mewaspadai bahwa nanti akan ada kesaksian dari anggota tubuh kita di akhirat nanti, sehingga benar-benar kita lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih merasakan muraqabatullah pada hari-hari al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, kaki mereka akan beri kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan ini kita sadari ya, hari ini kita bisa melihat banyak perangkat-perangkat untuk merekam. Ya, ternyata anggota tubuh kita juga akan merekam apa yang kita lakukan dan kemudian memberi kesaksian di akhirat. Naudzubillah summa naudzubillah, tentu kita akan malu ya ketika kita bermaksiat ya, dan tentu saja ini bagian hal yang harus senantiasa kita jaga dan kita perbaiki, kita renungkan dan kita saling mengingatkan dan menguatkan. Begitu pula kita juga meyakini dan memahami agar muraqabatullah itu muncul, kita tahu bahwa di setiap jengkal juga akan ada yang menyaksikan. Kalau tadi adalah anggota tubuh, maka yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, maka akan ada waktu di mana setiap jengkal tanah akan bersaksi atas apa yang pernah terjadi di atasnya. Apakah kebaikan? Kalau kebaikan, siapa yang melakukan? Apa yang dia lakukan, kapan? Begitu pula tentang keburukan. Maka memang ya salah satu contohnya ya, ketika kita di masjid, kita dimakruhkan untuk berada di satu tempat khusus, tapi kita ketika sholat sunnah bisa mencari tempat-tempat yang berbeda. Itu salah satu adalah keinginan kita supaya nanti lebih banyak yang bersaksi untuk kita. Tanah yang kita letakkan kening kita untuk bersujud akan bersaksi bahwa fulan telah bersujud pada hari sekian, melakukan ibadah sekian. Maka sesungguhnya sebaliknya, ketika kita menginjakkan tanah dimanapun, kita juga merasakan muraqabatullah. Kita takut melakukan satu kemaksiatan. Karena apa? Karena akan bersaksi. Dan ini kadang-kadang memang ya, orang itu biasanya ketika dia di daerahnya, orang-orang mengenal, tetangganya tahu, apalagi masih satu daerah, satu kampung, dia relatif mungkin terjaga karena ada mekanisme kontrol. Tapi begitu orang merantau, begitu orang safar, orang tidak ada yang tahu, apalagi di luar negeri yang tidak memegang norma-norma keislaman, maka dalam kondisi itu, maka dia merasa tidak ada yang mengawasi, tidak ada orang yang peduli, dia melakukan kemaksiatan. Maka hendaknya dia tahu justru bahkan bahwa di situ, di tanah itu nanti justru akan tetap bersaksi kalau dia bermaksiat di negeri orang tersebut. Jadi ini merupakan hal-hal yang sangat-sangat logis ya untuk kita sadari dan kita takuti ya. Jangan sampai ternyata safar kita justru malah mengundang kesaksian-kesaksian baru yang memberatkan kita di akhirat nanti. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian juga yang jelas tidak lain dan tidak bukan, tidak ada cara lagi bahwa untuk merasakan muraqabatullah dengan sepenuhnya, tidak ada cara lain kecuali tentu kita istiqomah konsisten dalam ibadah kita. Kenapa? Kita tahu dalam sholat salah satu momentum paling kita mudah untuk mencoba merasakan muraqabatullah, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau dalam sholat saja kita gagal merasakan muraqabatullah, tentu akan lebih berat lagi dalam amal-amal yang lainnya. Maka tentu kita berusaha memperbanyak ibadah kita, tentu yang wajib jelas ya, yang sunnah, dan dengan harapan ketika yang wajib itu kita laksanakan dengan baik, dengan tuntas, dengan khusyuk, maka harapannya adalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini kuncinya. Karena semakin kita sholat dengan baik, kita merasakan muraqabatullah, sholat kita khusyuk, maka kita merasakan muraqabatullah, maka tentu kita akan takut melanggar perintah-perintahnya. Maka itulah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sehingga menjadikan
insya Allah dengan sholat kita berhasil menjauhi segala bentuk kemungkaran dan keburukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja ini adalah ikhtiar kita untuk memahami muraqabatullah, ikhtiar kita untuk mengilmui. Adapun prakteknya, adapun mujahadahnya, adapun ikhtiarnya kembali kepada kita untuk saling menguatkan masing-masing bersama keluarganya. Semoga Allah Subhanahu memudahkan untuk kita melakukan muraqabatullah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan